tipsnya tuh persisten. Jadi kalau udah punya tujuan satu, dikejar terus. Karena tuh biasanya jalannya kan nggak satu nih. Oke. Sebenarnya apa kesempatan seorang dokter itu bisa kerja ke luar negeri juga gitu? Oke, jadi kalau seandainya mau jadi dokter, tentukan dulu nih, mau kerjanya di luar negeri atau mau kerjanya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang kita udah bertemu sama Rian nih. Rian ini adalah kawan SMA yang sekarang dia profesinya sebagai dokter bedah saraf. Ini benar, Bu, dokter bedah saraf yang biasanya itu kasih operasi buat otak, jadi otak dibuka, diperbaiki. Nah, itu Rian. Jadi ternyata sebagai dokter bedah saraf itu banyak kesempatan juga kerja ke luar negeri. Jadi kebetulan nih Rian nih bakalan menjadi fellow atau student ya, untuk ke Vancouver. Vancouver apa sama universitasnya? Vancouver General Hospital, universitasnya University of British Columbia. Ternyata kerja ke luar negeri itu bukan cuma profesi tertentu, banyak profesi juga bisa gitu. Nah ya, nih Rian ini adalah kawan waktu zaman SMA nih. Biasanya kita kalau orang Pekanbaru tuh manggil kau-kau, jadi kita manggil kau-kau aja kan. Jadi kan dulu kau coba ceritakan waktu zaman SMA bisa masuk kuliah, terus bisa masuk sekarang sampai jadi dokter bedah itu tuh apa aja sebenarnya step by step itu ya? Pertama, kalau dari SMA sih aku ikut SPMB. Oke. Waktu itu aku pilihan pertamanya UI, pilihan keduanya UNAN. Oke. Universitas Andalas. Oke. Terus aku lulusnya SPMB, masuk ke Universitas Andalas. Aku kuliah kedokteran di sana sekitar 5 tahun 10 bulan kalau nggak salah. Karena ada beberapa mata kuliah yang dipotong, akhirnya jadi sedikit lebih pendek. Harusnya sih normalnya tuh 6 tahun. Oke. Terus setelah itu aku sempat kerja dulu di suatu rumah sakit swasta. Terus sempat sekitar 2 tahunan atau 3 tahunan. Karena waktu itu aku tuh antri PTT, jadi harusnya kan semua dokter pergi PTT. Tapi kita lagi surplus banget waktu itu, jadinya kita nggak wajib pergi PTT. Nah, waktu lagi kerja di rumah sakit itulah aku mulai mikir, kayaknya aku nggak bisa jadi dokter umum aja nih, harus lebih nih, harus ada yang dikejar lagi. Akhirnya aku daftar lagi sekolah di UI untuk ambil spesialis bedah saraf. Terus aku selesai bedah saraf sekitar 5,5 tahun, jadi total sekolahnya tuh ada sekitar 11,5 tahun. 11,5 tahun, jadi total. 5 tahun tambah 2 tahun tambah 5 tahun lagi. Jadi harusnya totalnya 6 tahun. Tambah dengan itu dokter umum. Kalau tambah spesialis 5,5 tahun kalau bedah saraf. Waduh. Jadi 11,5. Itu kalau anak baru lahir udah kayak remaja itu lah ya. Udah selesai dia. Ini cerita kita nih mau kita bawa sampai gimana bisa kerja ke luar negeri itu, bisa kesempatannya itu kerja ke luar negeri itu seperti apa sebenarnya. Jadi sebagai dokter di Indonesia kan semua orang tuh berpikir dokter itu bakalan praktek di Indonesia aja, terus dia juga bakalan ya kerja di rumah sakit lah, bakalan kayak gitu. Itu sebenarnya apa kesempatan seorang dokter itu bisa kerja ke luar negeri juga gitu? Sampai gimana cara gitu? Oke, jadi kalau seandainya mau jadi dokter, tentukan dulu nih, mau kuliahnya di luar, mau kerjanya di luar negeri atau mau kerjanya di Indonesia. Kalau mau kerja memang sudah niat dari awal kerja di luar negeri, akan lebih mudah kalau seandainya ngambil kuliahnya di luar negeri sekalian. Gitu. Jadi, karena tuh Indonesia itu sistem kita tuh agak tertutup. Jadi kalau untuk dokter luar bisa kerja di Indonesia tuh ada penyetaraan, dan penyetaraan itu bisa makan waktu 1 tahun atau 2 tahun, yang mungkin nggak semua orang bisa tahan buat ngelewatin itu lagi. Tapi memang ada kayak beberapa orang warga negara kita yang kayak kuliah kedokteran di Filipina atau di China tuh balik ke kita, nanti penyesuaian lagi, tapi makan waktu. Nah, kalau mau kerja di Indonesia, ambil fakultas kedokterannya mending di Indonesia. Sekarang kan udah banyak pilihan, ada yang swasta, ada yang negeri. Jadi kalau nggak lulus SPMB bukan berarti akhir dunia kan. Kita bisa ambil yang swasta walaupun mungkin dengan biaya yang sedikit lebih besar. Gitu. Jadi tadi ada 2 gitu ya, mau sekolah langsung ke luar negeri atau mau langsung di Indonesia gitu. Tapi kayak kasus kau sekarang nih kan kau kuliahnya di Indonesia sampai itu di Indonesia gitu. Terus bisa sampai dapat ke luar negeri itu gimana itu? Jadi kan ini aku udah hampir 2,5 tahun lah jadi spesialis. Selama aku jadi spesialis ini biasanya bedah saraf itu kan udah hitungannya udah sub sebenarnya. Jadi nanti tapi kita ada pengkhususannya lagi, jadi kayak ada bidang-bidangnya. Kebetulan teman aku itu ada yang
lagi sekolah untuk pengkhususan di Vancouver. Terus waktu dia balik ke sini, dia mengajak salah satu profesor di sana untuk ke sini. Sih. Nah, jadi terus profesornya datang, ketemu, lihat aku operasi, interaksi, ngobrol-ngobrol, lihat pasien, lihat hasil operasi, terus dia nawarin, mau nggak melanjutkan pendidikan di Vancouver? Dia tawarin secara personal. Gitu. Terus yang aku datang sekarang ini, karena kemarin dia tawarin kayak gitu, ya intinya kita kan nggak mau beli kucing dalam karung kan. Terus aku pengen lihat nih rumah sakitnya gimana, apa yang ditawarkan. Karena kalau proses yang dia tawarkan sekolah ini kan fellowship, basically sebenarnya kayak kerja. Jadi kita di sana dapat gaji, urus visa pekerja dulu, dapat gaji, jaga malam, dikasih asisten juga, punya tanggung jawab persis kayak dokter yang ada di Kanada gitu. Karena ijazah kita kalau di Kanada tuh masih diakui. Iya. Jadi intinya terus aja kita berkarir di Indonesia, mau sampai di Indonesia kita bisa kerja sampai jadi dokter spesialis gitu. Cuman kita tuh jangan menutup diri untuk gitu ya, mungkin cari connection gitu ya. Connection sama proses-proses di luar negeri gitu ya. Karena kalau kita hanya di Indonesia aja nih, memang sih ilmu kedokteran kita tuh udah lumayan maju ya. Tapi kan kita namanya juga negara berkembang. Negara luar tuh pasti punya sesuatu yang lebih dari kita yang mungkin bisa kita ambil nih buat jadi masukannya kita di sini. Iya. Jadi nih misalnya nih buat kawan-kawan semua nih, subscriber semua, kawan-kawan Subasi Bro nih, yang sekarang tuh masih SMA dan dia itu ada kepikiran tuh. Sebenarnya semua orang ini berpikiran untuk menjadi keluar negeri itu kerja itu kalau nggak jadi engineer, jadi pekerja yang lain gitu, atau pariwisata atau apa yang kedokteran tuh gua kepikiran gitu. Jadi sebenarnya kalau baru tamat SMA, ada nggak ciri-ciri orang itu tuh dia itu cocok jadi dokter sebenarnya? Sebenarnya sih nggak ada ciri-ciri khusus ya, tapi orang tuh selalu bilang kalau jadi dokter tuh harus pinter, harus bisa ngapal. Tapi sebenarnya kualitas yang paling penting jadi dokter tuh bukan itu. Apa tuh? Kualitas paling penting jadi dokter itu adalah adaptif. Jadi kita bisa adaptasi atau enggak, karena pertama sih kuliah kedokteran itu karena backgroundnya dulu kedokteran itu hanya bangsawan yang boleh sekolah. Sih. Jadi pendidikan kedokteran itu agak sedikit feodal. Jadi kayak sama profesor tuh terlalu hormat kadang-kadang, atau ya ada unggah-ungguhnya lah. Nah itu yang agak, kalau orang-orang yang nggak adaptif kadang-kadang dia tuh nggak bisa menerima hal kayak gitu. Jadi kadang-kadang belum tentu orang yang pinter waktu SMA akan bisa lulus kedokteran dengan lancar. Gitu. Jadi biasanya yang bisa lulus kedokteran dengan lancar itu biasanya orang-orang yang lebih gampang adaptasi dengan kondisinya dia gitu. Gitu. Karena tiap profesor, tiap dokter punya style masing-masing. Kadang-kadang tuh kita bisa menjawab suatu pertanyaan dengan benar, tapi mungkin nggak sesuai dengan tipe maunya dia gitu. Itu kadang-kadang bisa aja jadi salah. Cuman ini benar kayak gini kan. Kalau jadi dokter itu butuhkan seseorang yang orang yang punya kemampuan untuk fokus belajar dalam waktu yang panjang gitu. Pelajaran dokter itu kan benar-benar ini sekali gitu. Kalau masalah hafalan, ya. Tapi mungkin sebenarnya sih kayaknya menurut aku ya, semua orang tuh bisa hafal. Cuman metodenya aja yang beda-beda tiap orang. Ada yang mungkin dengan baca aja dia langsung hafal. Kalau aku lebih suka nonton video misalnya. Jadi kalau sekarang kan udah banyak lah internet, ada YouTube. Terus ada beberapa tutor atau bahkan ada kayak podcast yang tentang kedokteran itu udah banyak banget. Jadi kalau sekarang mau jadi kedokteran tuh enak banget. Kalau zaman dulu kan kita kan semuanya harus buku. Jadi orang-orang yang nggak berbakat untuk baca buku tuh nggak akan bisa ngerti sama sekali tuh anatomi. Nah, kalau sekarang kalau memang nggak tahan baca buku, ya nonton video. Jadi masih banyak ya jalan untuk belajar gitu. Untuk jalan belajarnya yang penting kreatif lah. Nah ini seandainya ada pertanyaan lagi nih, agak tricky nih ya. Jadi kalau sebagai dokter ya, dokter nih sekarang udah menjadi dokter umum lah misalnya gitu kan. Kita udah menjadi dokter umum. Nah itu jalan yang terbaik untuk bisa kerja ke luar negeri, tapi udah dokter umum di Indonesia. Kalau udah jadi dokter umum di Indonesia, sekarang mau kerjanya kemana dulu? Kalau mau kerja ke Amerika, bisa ambil tes namanya USMLE. Gitu. Ya. Tapi USMLE ini tesnya itu beda dengan tes UKDI-nya yang di Indonesia. Jadi Indonesia itu juga ada, kalau kita sudah selesai dokter, kita ada tes namanya UKDI, ujian kedokteran Indonesia. Jadi kayak dites lagi untuk standarisasi semua dokter Indonesia itu pengetahuannya sama atau enggak. Setelah itu baru bisa dapat surat izin praktek atau surat tanda registrasi.
Nah, USMLI-nya itu kayak UKDI-nya kita. Iya, iya. Tapi mereka tuh banyak pertanyaan sains dasar kayak gitu yang ya bahasnya di kedokteran di sini. Jadi biasanya tuh ada beberapa podcast atau ada beberapa channel YouTube tuh yang provide kita dengan kayak cram school-nya buat USMLI ini. Bisa di-download, bisa dilihat. Kayak dulu aku pernah lihat tuh namanya Dr. Najib. Bisa dicoba dicari, ada namanya Dr. Najib. Dia banyak ngasih kuliah tentang pertanyaan-pertanyaan USMLI. Jadi kalau memang niat banget mau kerja di Amerika, cari tahu gimana caranya ujian USMLI, ada jadwalnya. Untuk persiapan itu mungkin biasanya makan waktu sekitar setahunan kali ya untuk ujian, untuk mempersiapkan diri, soalnya basic sainsnya mereka sama kita tuh agak beda dikit. Jadi ada jalan semuanya. Benar gak sih nih pertanyaan orang nih, untuk menjadi seorang dokter itu tuh sama dengan kita itu bermodalkan satu rumah gitu untuk menjadi seorang dokter. Jadi mahalnya tuh luar biasa, aku bilang misalnya. Jadi untuk menjadi seorang dokter itu bukan mesti orang super pintar, cuman ada jalannya untuk belajar. Jadi itu oke. Jadi nggak mesti pinter-pinter banget gitu, tapi asal tahu gitu kan. Nah ini sekarang nih duitnya gimana nih ceritanya untuk jadi seorang dokter? Sebenarnya kalau ambilnya kuliahnya di universitas negeri, kita disubsidi sama pemerintah. Jadi biaya kuliahnya lumayan murah. Waktu zaman aku kuliah kedokteran itu sama lah kalau masuk teknik ya. Aku masuk tahun 2002. Waktu itu uang masuk itu 1,5 juta. Per semesternya 500.000. Nah itu negeri itu ya? Negeri. Alright. Kalau swasta mereka biasanya pakai sistem grading. Jadi kita disuruh ujian dulu. Nanti kalau kita selesai kita ujian, nanti keluar nilainya. Kalau nilai kita tinggi, biasanya kita membayar jauh lebih murah daripada orang-orang lain. Waktu tahun 2002 itu sekitar, kalau nggak salah tuh kedokteran salah satu swasta itu aku sempat tanya, kalau grading 3 itu nilainya yang rata-rata aja sekitar 42 jutaan. Kalau grading 2 itu 30-an, grading 1 itu 25 juta atau 20 juta gitu maksudnya. Per semesternya aku kurang tahu waktu itu. Waktu ngambil spesialis di tempat aku ini menurut aku sih agak murah. Aku nggak tahu di universitas lain, tapi kalau di UI ambil spesialis itu waktu itu cuman ada uang sumbangan masuk, bukan uang sumbangan masuk ke universitas kalau nggak salah, itu sekitar 15-an juta waktu pertama masuk, dan langsung sekalian bayar uang semester 1, yaitu 7,5 juta. Itu semua resmi dari universitas. Per semesternya tiap semester bayar 7,5 juta. 7,5 juta selama 11 semester, 5,5 tahun. Jadi kira 70 juta ya. Cuman di tengah-tengah dari itu tuh mungkin kita bisa ya untuk kita mungkin cari sampingan duit ataupun apalah gitu ya. Bisa mungkin ya. Mungkin, apalagi kalau kita ngambil spesialis, tapi tergantung spesialisasinya. Ada spesialisasi yang mungkin terlalu banyak memakan waktu. Tapi waktu dulu aku sempat masih nyambi jadi jaga klinik, dokter umum. Jadi juga sebenarnya kita juga bisa mandiri juga gitu ya. Nggak cuman bisa dapat subsidi aja gitu dari orang tua. Bisa sebenarnya untuk kayak gitu ya. Untuk jadi seorang dokter itu sebenarnya apa aja, aku tuh misalnya aku pengen tahu tuh. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh sebenarnya dokter tuh ngapain aja kok kerja tiap hari itu? Dokter spesialis atau? Dokter spesialis. Ya, kalau sekarang apa aja dari bangun tidur ceritanya? Bangun tidur. Gue terus mandi. Bangun tidur, lari dulu. Lari dulu. Olahraga. Biasa dokter harus olahraga tuh. Olahraga, habis itu berangkat kerja. Tempat kerjanya sekitar 10-an kilo dari rumah. Biasanya kalau nggak naik Jakarta lah ya, Gojek, kalau nggak busway, kalau nggak bawa motor. Biasanya pagi aku sampai itu sekitar jam masuknya jam 7:30, tapi biasanya jam 7-an aku udah nongol tuh kalau udah ada pasien. Biasanya aku keliling dulu, visit pasien ruangan semuanya, lihat pasien yang udah habis dioperasi. Kalau sempat semuanya dilihat, kalau nggak nanti dibagi. Jam 7:30, biasanya jam 7:30 tuh nanti pasien aku yang harusnya dioperasi hari itu biasa udah masuk kamar operasi, udah dibius. Biasa 8:30 kita mulai operasi. Lama operasinya tergantung kasusnya.
Ya, karena sekarang aku banyak pegang kasus tumor, jadi lama operasinya rata-rata sekitar 8 jam, ada yang 12 jam kayak gitu. 12 jam mau operasi orang tuh 12 jam. Ya. Jadi itu 12 jam itu kepala orang itu menganga dan itu kita harus perbaiki gitu ya. Ya. Jadi memang benar-benar jadi seorang dokter itu ya kalau misalnya dari duitnya nggak usah ditanya lah ya kalau duitnya. Tapi kalau menurut aku ya dari segi ininya sih kan, kalau menurut aku dari segi kemanusiaannya dan dari segi apanya ya pahalanya lah kalau gue bilang ya. Nah itu sebenarnya duitnya sih banyak juga. Duitnya sih ya sedang-sedang aja. Soalnya kan dia ya pekerjaannya kan juga beresiko. Tiap operasi aku juga ada resiko pasien bisa memburuk, ada resiko akunya juga tertular penyakit dari darahnya pasien, itu juga sangat mungkin. Ada juga resiko keluarga pasien nuntut, bisa aja gitu. Nah itu challenge-nya lah itu ya, challenge-nya dari seorang dokter gitu. Challenge-nya lagi kan sekarang tuh bedah otak gitu, bedah otak, terus bedah apa gitu. Nah itu challenge-nya apa gitu? Untuk menjadi bedah otak tuh kan dengar-dengar kemarin bedah otak itu kayak dalam 1 tahun itu berapa ratus kali bedah? Kalau rumah sakit kita rata-rata sekitar 800. 800 dalam 1 tahun. 1 tahun tapi bisa dibagi 6 orang. Oh, 6 orang. Ya, berarti kalau seorang itu kira-kira dapat 1 jatahnya ya, kayak gitu ya. Iya. Kayak satu kayak per 2 hari 1 orang gitu ya. Iya, per 2 hari 1 orang gitu. Iya. Challenge-nya apa tuh ya? Challenge-nya pertama jam kerja. Soalnya permasalahan kita pemerintah kita itu ngitungnya rumah sakit yang tempat kerja itu rumah sakit pemerintah. Jadi dia mengharapkan kita kerja 40 jam seminggu. Ya, itu kan jam normal. Tapi yang jadi masalah adalah jam kerjanya kita itu selalu overtime. Di sistem pemerintah tuh nggak ada, untuk saat ini tuh belum ada yang bisa ngatur kayak ini overtime gitu. Jadi ada bayarannya overtime, itu nggak ada. Jadi memang harus, kalau kita bilang namanya kerja ikhlas. Pengabdian. Nah, yang kedua keluarga mungkin kalau kita punya keluarga, mungkin kalau udah punya anak, itu agak susah karena pasti anak ngomel lah. Kalau bapaknya operasi terus gitu, atau bapaknya lagi nongkrong ini terus tiba-tiba ada telepon, ada pasien gawat darurat, ya udah harus lari ke rumah sakit, keluarga ditinggal, anak ditinggal gitu. Jadi masih banyak lah sebenarnya PR buat pemerintah ya. Jadi bukannya jangan juga sampai ini gitu kayak overload kayak gitu kan, jadi takutnya jadi malah jadi kayak salah-salah lah kalau bilang kan, karena overload ke manusia juga ada lah. 80 jam itu kan sebenarnya udah diinikan juga, udah jadi dari riset gitu, ternyata manusia itu bisa fokus dalam 1 hari itu cuma 8 jam gitu. Nah tadi challenge-nya ya, sukanya lagi sekarang jadi sukanya aduh sukanya banyak banget sih. Kalau sukanya tuh pertama lihat pasien sembuh. Itu kayaknya kalau pas kejadian kayak gitu tuh kayaknya nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu. Kayak dulu tuh aku pernah ada pasien anak, dia nggak bisa jalan gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus ada penyakit lah di otaknya, terus kita lakukan tindakan. Pulangnya sih waktu itu masih nggak bisa jalan. Terus kayak sekitar 6 bulan kemudian tuh pasiennya datang. Jadi aku lagi jalan di poliklinik, terus tiba-tiba ada pasien lah, ada anak kecil lari terus meluk kaki. Gitu? Iya, terus dia bilang gini, dokter ingat nggak? Dulu dokternya operasi aku loh gitu. Subhanallah. Itu rasanya tuh kayak udahlah nggak dibayar nggak apa-apa deh ini, aduh seneng banget kayak gitu. Iya. Itu yang bikin seru sih. Ya Allah, itu kalau aku tuh kalau nggak nangis aku nggak ngerti ya gitu ya. Tuh aku tuh pasti tuh nangis tuh kayak gitu ya. Ya kayak gitu sih, ya suka-sukanya lagi apanya ya, bisa ketemu orang yang beda tiap hari. Jadi kerjaannya kayak nggak bosen. Kalau poliklinik kan orangnya tukar-tukar terus, atau ya pasien lama, jadi punya banyak teman. Terus kalau kita ada conference atau kayak gini nih, kayak ke Vancouver kan, aku dibayarin semua Vancouvernya nih, jadi semua tiket pesawat ditanggung sama Vancouver. Jadi ada jalan-jalan gratis lah gitu, walaupun kalau dari segi pendapatan dibandingkan dengan dokter-dokter di luar negeri, kita nggak gede-gede amat, sedang-sedang aja cukup lah gitu. Dokter Indonesia tuh coba tuh naikkan tuh, jangan juga orang ini diperas-peras terus lah. Buat teman-teman nih yang mau ngambil jurusan kedokteran, jadi apa tips-tipsnya, summary-nya supaya bisa
ya aku bisa bilang Layan kau itu sebagai apa lah ya, dokter sama angkatan kita juga lah, sama anak-anak yang seumuran kita lah sebenarnya. Bisa aku bilang ya bisa udah sukses lah gitu ya, bisa aku bilang. Amin. Apa kuncinya kau tuh untuk bisa menjadi sebagai kau nih? Waktu zaman teman SMA tuh kau harus ngapain, kuliah tuh kau harus ngapain, terus itu ngapain? Tipsnya Tipsnya tuh persisten. Jadi kalau udah punya tujuan satu, dikejar terus. Karena tuh biasanya jalannya kan nggak satu nih. Oke. Mau jadi dokter tuh bisa banyak. Ya contohnya bisa SPMB, bisa PBUD, atau dapat beasiswa atau yang lain-lain. Terus kalau kita udah coba satu terus kita nggak berhasil, bukan berarti kita harus maunya UI gitu. Terus sedangkan kan seluruh Indonesia tuh semuanya pengen masuk UI gitu. Saingan kita tuh ada yang nggak tahu berapa ribu orang gitu atau berapa ratus ribu orang yang daftar buat masuk UI. Masih banyak universitas-universitas lain di luar sana yang bagus, karena sebenarnya selain universitasnya bagus, semua itu juga tergantung sama kitanya tuh belajarnya bener nggak gitu. Kalau kita mau masuk UI terus sudah sampai di UI bersenang-senang dan nggak belajar ya sama aja gitu kan. Kalau kita dulu di Bedah Saraf kita selalu bilang kayak gini, kerja keras, kerja ikhlas, jangan optimis. Jangan optimis? Iya. Kok jangan optimis? Kenapa jangan optimis? Karena jadi pesimis dong? Nggak pesimis juga, tapi jangan optimis. Karena gini, kita tuh nggak pernah bisa, jadi gini, intinya sih kayak berserah ya kalau aku bilang. Jadi kita udah kerja keras, udah usaha maksimal, ya udah pasrahkan. Pasrah. Jadi misalnya, pokoknya kalau aku tuh lebih baik aku itu udah kerja keras terus aku gagal tuh aku ikhlas gitu. Daripada aku tuh nggak ngapa-ngapain tapi aku gagal, sama gagal juga, cuman beda rasanya gitu. Itu lebih pahit sih. Lebih pahit. Oke, Yan, thank you so much, Yan. Baik. Kok kalau mau ketemu kau di Jakarta di mana ya? Di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Cawang, rumah sakit pemerintah. Ada tiap hari karena aku cuma praktek di satu rumah sakit aja. Nggak ada rumah sakit swasta. Jadi kalau mau nanya-nanya sama kau tinggal DM Instagram boleh ya? Boleh DM Instagram ya. Oke. Aku masukkan Instagram udah. Boleh kepoin Rian. Karena Rian masih single serius. Kebanyakan sekolah. Masih single maksudnya belum married, cuman udah ada juga sih. Oke, thank you so much ya. Oke. Sukses Indonesia. Sampai jumpa lagi, Pak. Sampai jumpa.